Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tugas presentasi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Masih bersama saya Nur Khalid, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadri Jember, Provinsi Jawa Timur. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan ini, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. Dan kepada teman-teman kelas yang ada di Prodi PAI, salam perjuangan dan salam semangat belajar. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah berkaitan dengan motivasi. Baiklah, berkenaan dengan motivasi, ada beberapa hal yang akan saya utarakan berdasarkan pada makalah yang sudah saya rangkum di sebelumnya. Oke, kita mulai dulu kepada pengertian motivasi, pengertian motif, dan tujuan dari motivasi. Yang pertama mengenai pengertian motivasi. Kata motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya adalah bergerak, yang mana dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Dalam organisasi, Hasbuan menjelaskan bahwa motivasi itu sebagai suatu keahlian dalam mengerahkan pegawai dan organisasi agar supaya mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai sekaligus tujuan organisasi itu dapat tercapai. Hampir senada dengan Hasbuan, Siagian mengartikan bahwa motivasi itu sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang kedua mengenai pengertian motif, bahwa motif itu merupakan sesuatu yang menjadi dasar dari segala perilaku seseorang, dan motif ini menimbulkan dan mempertahankan aktivitas dan menentukan arah perilaku seseorang secara umum. Dan pada dasarnya, motif-motif merupakan sumber dari terjadinya aksi. Selanjutnya yang ketiga tentang tujuan motivasi. Motivasi itu diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja kepada karyawan agar pekerjaan mereka dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ini ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang para pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran mereka sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip motivasi, jenis motivasi, dan teori motivasi. Yang pertama tentang prinsip motivasi. Prinsip motivasi ini ada beberapa hal. Jadi ada prinsip kompetisi, artinya berlomba-lomba atau bersaing. Kemudian ada prinsip pemacu, yaitu dorongan yang positif dari diri seseorang atau orang lain kepada seseorang. Lalu ada prinsip ganjaran dan hukuman, yaitu dalam bahasa kerennya adalah reward dan punishment. Kemudian juga ada prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan, artinya pekerjaan itu dipahami dengan jelas dan tujuannya itu harus dekat. Lalu juga ada prinsip pemahaman hasil, artinya bahwa hasil dari sebuah pekerjaan itu dapat dipahami dengan baik. Juga ada prinsip pengembangan minat, yaitu bahwa minat itu dikembangkan sehingga termotivasi oleh hal-hal yang baik. Dan juga ada prinsip lingkungan yang kondusif. Maksudnya adalah di sekitar orang yang termotivasi atau yang akan dimotivasi atau orang yang memotivasi, itu lingkungan sekitarnya itu kondusif. Kemudian ada yang terakhir ini prinsip keteladanan, yaitu contoh baik yang diberikan seseorang pada orang lain, misalnya dari atasan kepada bawahan, dari pimpinan kepada orang yang dipimpin. Kemudian yang kedua tentang jenis motivasi. Jadi jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam diri seseorang atau dalam diri individu. Yang contohnya misalnya siswa belajar bahasa Inggris, baik dia belajar secara lisan atau tulisan, dia belajar itu bukan untuk mendapatkan ijazah atau pujian orang tua. Jadi dia murni belajar hanya agar dia bisa dan tahu bagaimana bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah jenis motivasi itu adalah intrinsik, yaitu sesuatu yang keberadaannya disebabkan karena adanya pengaruh rangsangan dari luar.
Jadi kebalikannya dari intrinsik. Contohnya, mengikuti suatu perlombaan karena seseorang atau dia ingin mendapatkan sebuah hadiah. Lalu yang ketiga tentang teori motivasi. Dalam teori motivasi ini ada beberapa hal, ada beberapa teori, yaitu ada teori humanistik motivasi, artinya motivasi yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada kebutuhan versi Edwards, yaitu pribadi yang butuh suatu hal. Lalu juga ada teori kebutuhan versi Ed Alderfer. Kemudian juga ada teori kebutuhan versi Herzberg. Juga ada teori kebutuhan versi McClellan, dan ada juga teori behavioristik, yaitu motivasi yang dikontrol oleh lingkungan. Kemudian ada teori motivasi ekspektansi. Ini orang-orang yang termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuannya itu apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuannya. Kemudian yang terakhir ada teori motivasi Patton. Jadi menurut Patton, motivator-motivator yang penting bagi para eksekutif adalah pertama harus ada tantangan dalam pekerjaan. Kemudian status. Yang kedua, yang ketiga dorongan mencapai kepemimpinan. Dan yang keempat, dorongan bersaing. Nomor 5, rasa takut. Dan nomor 6, karena uang. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam makalah ini adalah mengenai faktor dan teknik motivasi. Yang pertama, faktor motivasi. Faktor motivasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sukarna, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan manusia. Yang kedua, kebutuhan hubungan. Yang ketiga, kepemimpinan atau leadership. Yang keempat, perangsang atau respon. Yang kelima, supervisi atau supervision. Yang keenam, sikap dan semangat. Dan yang ketujuh, disiplin. Selanjutnya mengenai teknis-teknis motivasi. Niti Semito merinci teknik-teknik motivasi itu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sosial. Yang ketiga, sesekali menciptakan suasana yang santai. Yang keempat, memperhatikan harga diri seseorang. Yang kelima, menempatkan karyawan pada posisinya yang tepat. Yang kelima adalah memberikan kesempatan karyawan misalnya untuk bagaimana mereka maju atau bagaimana mereka bisa maju. Yang ketujuh, memperhatikan perasaan aman pada para karyawannya atau para pegawainya untuk menghadapi masa depan mereka. Dan yang kedelapan, mengusahakan sikap loyalitas karyawan atau pegawai. Yang kesembilan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding atau berdiskusi perihal suatu pekerjaan misalnya. Dan yang ke-10, memberikan insentif, artinya bisa berupa bonus, bisa berupa bonus berupa uang, bisa berupa hadiah, hadiah berupa barang, dan lain-lain. Dan yang ke-11, fasilitas yang menyenangkan, artinya bahwa dalam teknis motivasi itu harus memperhatikan hal-hal di atas, hal-hal yang sudah saya sebutkan barusan, baik pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan, sesekali menciptakan suasana santai, memperhatikan harga diri karyawan kita misalnya, menempatkan karyawan pada posisi yang benar, yang tepat bagi dirinya, dan memberikan kesempatan untuk maju, dan lain-lain. Intinya bahwa motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Lalu motif itu adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau aksi, dan juga motif itu dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri pelaku untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya demi mencapai suatu tujuan.
Kemudian dalam motivasi itu terdapat prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan di atas. Dan juga motivasi itu terbagi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian ada beberapa faktor yang melatar belakangi bagaimana motivasi itu bisa terjadi yang sudah saya sebutkan di atas. Yang terakhir, dalam memotivasi tentu ada tekniknya. Teknik-tekniknya pun juga sudah saya sampaikan di atas tadi. Baiklah, saya rasa cukup presentasi yang harus saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI, kepada teman-teman di kelas 5B Institut Agama Islam Al-Qadiri, Prodi Pendidikan Agama Islam, juga kepada para pemirsa LGD TV. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam apa yang saya sampaikan tentang materi motivasi, tentu saya butuh masukan dan koreksi dari semua pihak. Jadi saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.